Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki modul 3 yaitu operator Python. Tujuan dari modul 3: 1. Mahasiswa mengerti sintaks operator pada Python. 2. Mahasiswa mengerti konsep setiap operator. 3. Mahasiswa dapat menerapkan operator ke dalam program baik menggunakan IDE maupun aplikasi builder lainnya. Dasar teori operator. Operator adalah simbol khusus dalam Python yang melakukan perhitungan aritmatika atau logika. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Operator adalah konstruksi yang dapat memanipulasi nilai peran. Nilai yang dioperasikan oleh operator disebut operan. Contohnya, ekspresi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nilai 4 dan 5 disebut operan dan plus disebut operator. Operator pada Python terdiri dari operator aritmatika, operator perbandingan, operator penugasan, operator logika, operator bitwise, operator keanggotaan, dan operator identitas. Pertama adalah operator aritmatik. Kita misalkan variabel A memiliki nilai 10 dan variabel B memiliki nilai 21. Berikut hasilnya pada tabel 2.1. Pertama adalah operator penjumlahan, yaitu fungsinya untuk menambahkan nilai di kedua sisi operator. Nah, contohnya A tambah B. A tadi adalah 10, sedangkan B adalah 21. Maka jika ditambahkan hasilnya adalah 31. Nah, dua operator pengurangan, fungsinya mengurangi nilai kanan operan dari nilai kiri operan. Contohnya A kurangi B sama dengan min 11. Karena A adalah 10 dikurangi B yaitu nilainya 21, maka hasilnya adalah min 11. Yang ketiga adalah perkalian. Perkalian yaitu dengan simbol bintang. Fungsinya mengalihkan nilai di kedua sisi operator. A kali B sama dengan 210. Lanjutnya ada pembagian. Simbolnya adalah garis miring ya, enggak titik 2 atau apa kayak pembagian di matematika gitu. Nah, fungsinya itu membagi nilai kiri operan dengan nilai kanan operan. Contohnya B per A sama dengan 2,1. Lanjutnya ada modulus. Fungsinya membagi operan kiri dengan operan kanan dan mengembalikan sisanya. B modulus A sama dengan 1. Itu kayak B yaitu nilainya 21 dibagi nilai A yaitu 10, maka hasilnya kan 2. Nah, 1 itu adalah sisa dari hasil dari pembagian B dan A. Lanjutnya ada pangkat dengan simbol bintang 2. Fungsinya memangkatkan operan di sebelah kiri operator dengan operan di sebelah kanan operator. Contohnya A pangkat B sama dengan 10 pangkat 21. Lanjutnya ada pembagian bulat dengan simbol garis miring 2. Fungsinya sama seperti pembagian, hanya saja nanti hasilnya langsung dibulatkan, nggak ada komanya. Contohnya B pembagian bulat A sama dengan 2. Karena hasilnya kan 2,1. Nah, itu dibulatkan, jadi satunya hilang, jadinya hasilnya 2. Operator pembandingan. Operator-operator ini membandingkan nilai-nilai di kedua sisinya dan memutuskan hubungan di antara mereka. Operator ini juga disebut operator relasional. Nah, kita misalkan variabel A bernilai 10 dan variabel B bernilai 20. Nah, berikut penjelasannya pada tabel.
operator. Nih, jenis-jenis operator ada, pertama ada double sama dengan, itu fungsinya jika nilai dua operan sama maka kondisinya menjadi benar. Nah, kita ya dari contoh kan A sama dengan 10 sedangkan B sama dengan 20. Nah, kalau di A double sama dengan B, maka hasilnya tidak benar karena A itu 10 sedangkan B itu 20, jadi kan tidak sama. Lalu ada tanda seru sama dengan, artinya jika nilai dua operan tidak sama maka kondisi menjadi benar. Nah, contohnya tadi A tanda seru sama dengan B, maka hasilnya benar. Nah, ini benar karena A adalah 10 sedangkan B 20. Ini mereka mempunyai nilai yang tidak sama, jadi hasilnya benar. Lalu ada tanda lebih besar dari, yaitu jika nilai operan kiri lebih besar dari nilai operan kanan maka kondisi menjadi benar. Nah, dari contoh ada A lebih besar dari B. Nah, maka hasilnya tidak benar karena 10 itu tidak lebih besar dari B. Lanjut ke, itu ada kurang dari. Itu artinya jika nilai operan kiri lebih kecil dari nilai operan kanan maka kondisi menjadi benar. Nah, dari contoh ada A kurang dari B. Nah, A itu nilainya 10 sedangkan B nilainya 20, maka hasilnya benar. Jadi A kurang dari B, hasilnya benar. Lalu ada lebih besar atau sama dengan, jika nilai operan kiri lebih besar atau sama dengan nilai operan kanan maka kondisi menjadi benar. Nah, ini dari contoh A lebih besar atau sama dengan B, maka hasilnya tidak benar karena A nilainya 10 itu tidak lebih besar atau sama dengan nilai B. Nilai B adalah 20, jadi hasilnya tidak benar. Lalu lebih kecil dari atau sama dengan, jika nilai operan kiri lebih kecil atau sama dengan nilai operan kanan maka kondisi menjadi benar. Nah, dari contoh A sama dengan lebih kecil dari B, maka hasilnya benar karena A nilainya 10 itu lebih kecil dari B yang nilainya 20, maka hasilnya benar. Lalu ada operator penugasan. Operator penugasan digunakan untuk memberikan atau memodifikasi nilai ke dalam sebuah variabel. Berikut ini penjelasannya pada tabel 2.3. Pertama ada operator sama dengan, yaitu menetapkan nilai dari operan sisi kanan ke operan sisi kiri. Contohnya A sama dengan 1. Jadi variabel A mempunyai nilai 1. Itu ada tambah sama dengan, yaitu memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri ditambah dengan nilai di sebelah kanan. Contohnya A tambah sama dengan 2. Jadi nilai variabel A yang kita sudah kasih nilai, nanti kalau ini di print maka nilai A ditambah 2. Terus ada kurang sama dengan, yaitu memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri dikurangi dengan nilai di sebelah kanan. Contohnya A kurang sama dengan 2, maka kayak tadi, yaitu nilai variabel A nanti dikurangi oleh angka yang ada di kanan, yaitu angka 2. Ini ada kali sama dengan, itu memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri dikali dengan nilai di sebelah kanan. Nah, ini sama kayak tadi, A kali sama dengan 2, bagi sama dengan memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri dibagi dengan nilai di sebelah kanan. Itu variabel A bagi sama dengan 4. Nilai variabel A nanti dibagi dengan nilai sebelah kanan, yaitu nilai 4. Sisa bagi sama dengan memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri dibagi dengan
nilai di sebelah kanan. Yang diambil nantinya adalah sisa baginya. Contohnya adalah nilai variabel A sisa bagi sama dengan 3. A mempunyai sebuah nilai, maka nanti nilai A dapat dibagi dengan 3. Nah, yang keluar dari output itu sisa baginya, bukan hasil baginya. Lanjut, pangkat sama dengan yaitu memangkatkan operan sebelah kiri operator dengan operan di sebelah kanan operator. Contohnya A pangkat sama dengan 3. Pembagian bulat sama dengan membagi bulat operan sebelah kiri operator dengan operan sebelah kanan operator, kemudian hasilnya diisikan ke operan sebelah kiri. Contohnya A pembagian bulat sama dengan 3. Lalu ada operator logika. Operator logika berikut ini didukung oleh bahasa Python. Asumsikan variabel A bernilai true dan variabel B bernilai false. Maka dapat dilihat pada tabel 2.4 yang merupakan operator logika. Atau ada AND, yaitu jika kedua operan benar maka kondisi menjadi benar. Contohnya ANA, A yaitu true, dan kalau di AND A yang juga true maka hasilnya adalah true. Nah, kalau A and B maka hasilnya false karena A itu true sedangkan B itu false. Jika digabung A and B maka hasilnya false. Lalu ada OR, itu jika salah satu dari dua operan bukan 0 atau bernilai true maka kondisi menjadi benar. Contohnya A or B hasilnya adalah true. A yang bernilai true or B yang bernilai false hasilnya true karena salah satu dari variabel terdapat nilai true atau hasilnya true. Lalu contoh A or A maka ini jelas yaitu hasilnya true. B or B hasilnya jelas yaitu false karena dari kedua variabel tidak ada yang bernilai true maka hasilnya false. Lalu ada not digunakan untuk membalikan keadaan logis operannya. Contohnya not A and B, not A and B maka hasilnya adalah true. Kenapa true? Karena A and B itu hasilnya kan false. Nah, kalau ditambah not maka itu kebalikannya jadinya true. Begitu. Operator bitwise. Operator bitwise bekerja pada bit dan melakukan operasi bit demi bit. Asumsikan jika A sama dengan 60 dan B sama dengan 13. Sekarang dalam format biner mereka akan menjadi sebagai berikut. A yang mulanya adalah nilai desimal 60. Nah, setelah itu dibinarkan maka akan menjadi 00111100. Dengan B yang nilai desimalnya 13, jika dibinarkan maka hasilnya adalah 00001101. A and B sama dengan 00001100. A or B sama dengan 00111101. A XOR B sama dengan 00110001. Komplement biner A sama dengan 11000011. Operator bitwise lebih lanjut dijelaskan pada tabel 2.5. Operator binary N, yaitu operator biner N memeriksa apakah operator di sebelah kiri dan operator sebelah kanan mempunyai angka biner 1 di setiap bit. Jika keduanya bernilai 1 maka bit hasil operasi akan bernilai 1. Contohnya A, B yang tadi itu sama dengan 13, A variabel A dan variabel B yang bernilai 13 dan 37, maka jika di print A akan bernilai
00001101, sedangkan B akan bernilai 00100101. C sama dengan A and B, maka hasil dari C akan bernilai 5. Nah, nilai biner dari 5 adalah 000101. Lalu ada binary OR, yaitu operator biner OR memeriksa apakah operan sebelah kiri dan operan sebelah kanan mempunyai angka biner 1 di setiap bit. Jika salah satunya bernilai 1, maka bit hasil operasi akan bernilai 1. Contohnya, variabel A dan B yaitu 13 dan juga 7. Jika A dibinarkan maka akan bernilai 000111, dan B jika dibinarkan akan bernilai 00104101. C sama dengan A or B, maka hasilnya akan bernilai 45, dan 45 jika dibinarkan akan menjadi 00101101. Lalu ada binary XOR, yaitu operator biner XOR memeriksa apakah operan di sebelah kiri dan operan sebelah kanan mempunyai angka biner 1 di setiap bit. Jika keduanya bernilai 1, maka bit hasil operasi akan bernilai 0. Contohnya, variabel A dan B yaitu sama dengan 13 dan 37. Jika C A XOR B, maka hasilnya adalah bernilai 40. Maka jika nilai 40, maka nilai binernya adalah 00101000. Lalu ada biner komplement, yaitu operator biner negatif membalik nilai bit, misal dari 1 menjadi 0, dari 0 menjadi 1. Nah, jika A sama dengan 61, maka jika dikomplemen, maka komplemen A sama dengan min negatif 61, negatif 61. Lalu ada binary geser kiri, yaitu dengan simbol double kurang dari, yaitu nilai operan kiri dipindahkan ke kiri dengan jumlah bit yang ditentukan oleh operan kanan. Contohnya, A geser kiri dengan simbol kurang dari double sama dengan 240, artinya 11110000. Lalu ada binary geser kanan, yaitu nilai operan kiri dipindahkan ke kanan dengan jumlah bit yang ditentukan oleh operan kanan. Contohnya, A geser kanan dengan simbol lebih dari double sama dengan 15, artinya 000111. Operator keanggotaan Python menguji keanggotaan secara berurutan seperti string, daftar, atau tuple. Ada dua operator keanggotaan seperti yang dijelaskan pada tabel 2.6, yaitu ada operator in, yaitu mengevaluasi menjadi benar jika menemukan variabel dalam urutan yang ditentukan dan salah sebaliknya. Contoh, X dalam Y di sini menghasilkan 1 jika X adalah anggota barisan Y. Sebuah list 1, 2, 3, 4, 5, print 5 in sebuah list. Lalu ada not in, itu mengevaluasi menjadi benar jika tidak menemukan variabel dalam urutan yang ditentukan dan salah sebaliknya. X tidak dalam Y di sini tidak menghasilkan A1 jika X bukan anggota barisan Y. Variabel sebuah list sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, print 10 not in sebuah list. Nah, ini jika kita print 10, maka hasilnya adalah salah karena 10 tidak berada dalam variabel sebuah list, karena sebuah list nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada operator identitas. Operator identitas membandingkan lokasi memori dari dua objek. Ada dua operator identitas seperti yang dijelaskan di tabel 7. Satu, operator is, yaitu mengevaluasi ke true jika variabel di kedua sisi operator menunjuk ke objek yang sama dan false sebaliknya. AB sama dengan 10, 10, maka hasil akan true.
jika kita print A is B, maka hasilnya akan true. Lalu ada is not mengevaluasi menjadi salah jika variabel posisi operator menuju ke objek yang sama dan benar sebaliknya. Variabel AB sama dengan 10 sama 5, maka hasilnya akan true jika print A is not B. Oke, kita akan melakukan latihan dari operasi aritmatika. Pertama, kita menentukan nilai variabel, itu pertama variabel A sama dengan 10, dan juga variabel B sama dengan 21. Kita print A ditambah B. Ini aritmatika itu ada penjumlahan, itu dengan simbol tambah, juga ada pengurangan dengan simbol kurang, ini minus. Terus ada perkalian dengan simbol bintang, lalu ada pembagian dengan simbol garis miring. Lalu ini persen, ini adalah modulus. Lalu ada pangkat dengan simbol bintang 2. Lalu juga ada pembagian bulat dengan simbol garis miring 2. Nah, lalu kita run, langsung saja kita run. Hasilnya adalah pertama, yaitu print A tambah B. A sama dengan 10, B sama dengan 21. Kita tambahkan, maka hasilnya adalah 31. Lalu A kurangi B, nilai A adalah 10, nilai B adalah 21, kita kurangi sama dengan negatif 11. Lalu A kali B sama dengan 210, lalu A per B sama dengan 0,47, ya jeli sekali ini. Lalu ada B modulus A, itu modulus itu gini ya, kayak ini B itu dengan nilai 21, sedangkan A nilai 10, kita bagi 21 dibagi 10, hasilnya kan 2,1. Nah, yang keluar di output sintak B modulus A, nanti itu hasil sisanya, yaitu nilai komanya itu adalah 1. Lalu ada print A pangkat B, maka 10 pangkat 21 yaitu 1000 ini sampai 21. Lalu print B bagian bulat A, yaitu tadi 21 dibagi 10, nah hasilnya kan 2,1. Nah, ini kan pembagian bulat, bilangan bulat, maka nilai koma itu kita bulatkan. Ini kan nilainya 1, jadi kalau kita bulatkan kan jadinya 0. Maka 2 ini tetap hasilnya adalah 2. Itu untuk aritmatika. Lalu untuk penegasan. Lalu lanjutnya adalah perbandingan. Bandingan dulu ya. Kita misal lagi, yaitu variabel C sama dengan 10, dengan variabel D sama dengan 20. Kita print C, kita bandingkan sama dengan B. Ini kalau perbandingan sama dengannya 2, apakah C itu sama dengan B, maka hasilnya adalah salah. Karena nilai 10 itu tidak sama dengan nilai 20. Lalu lanjutnya adalah tidak tanda seru sama dengan. Kita coba print C tanda seru sama dengan B. Sekarang maka hasilnya adalah true, itu benar, karena nilai C yang 10 itu tidak sama dengan nilai B dan nilai D yang 10. Ini D ya, sorry. D ini D.
Lalu kita coba lagi. Oh, tanda kurang dan lebih dari, print C kurang dari D, C lebih dari D, maka outputnya adalah C kurang dari D. 10 kurang dari 20, maka hasilnya adalah true. Sedangkan C lebih dari D, hasilnya adalah false karena salah. 10 kurang dari 20. Lalu lanjut ke operator penegasan. Penegasan itu simbolnya sama dengan, kita contoh aja variabel X sama dengan 50. Nah ini X sama dengan 50. Nah ini sama dengan ini, ditegaskan kalau nilai X ini sama dengan 50. X bernilai 50. Jadi ini mutlak, nilai X adalah 50. Lalu ada tambah sama dengan X tambah sama dengan 10. Kita print X, maka hasilnya adalah 60. Kenapa? Karena tambah sama dengan itu fungsinya untuk menambah nilai di sebelah kanan. Nah ini 10 kan sebelah kanan, maka nilai X yang ditegaskan yaitu nilainya 50, terus ditambah 10, maka hasilnya 60. Oke, kita coba print min. X kurang sama dengan 10, maka kita print X, maka hasilnya adalah lalu untuk X min sama dengan 10, kita print X sama dengan nilainya, sekarang nilainya adalah 50. Kenapa 50? Karena tadi kita kan print X yang ini, yang atas ini, itu kan sudah ditambah nilai 10. Berarti 50 tambah 10 kan nilainya 60. Nah, jadi itu nilai X sekarang nilainya 60, sudah tidak 50 karena tadi sudah ditambah dengan 10. Lalu kita X min sama dengan 10, kita kurangi 10, maka 60 kurangi 10 adalah 50. Lalu lanjut, X kali sama dengan 10, kita print X, maka hasilnya adalah 500. Ini berkelanjutan ya. Jadi yang X yang asalnya adalah 50, tegaskan jadi nilainya 50, terus kita tambah sama dengan, ditambah sama dengan. Jadi ditegaskan lagi kalau nilai X ini ditambah dengan 10. Jadi nilai X mutlaknya adalah 60, lalu dikurang sama dengan lagi, dikurangi 10, jadi 50, jadi nilai X adalah 50, lalu kita bintang sama dengan 10, maka kalau kita print X, maka hasilnya adalah 500. Lalu kita X bagi sama dengan 10, kita print X, maka hasilnya adalah 50. Balik lagi ya.
500 dibagi 10, ini yang hasilnya 500, ini jadinya kan 500. Terus dibagi ini, dibagi 10, maka hasilnya 50. Ini modulus sama dengan, kita coba, X modulus sama dengan, ini kan nilainya 50, kita coba bagi 3. Kita coba print X, kita run, ke hasilnya adalah 2, karena 50 dibagi 3 itu kan ada berapa ya? Dapatnya kan 16 ya. Ya 16 ya. 3 kali 16 kan 48. Nah, itu kan masih sisa 2 gitu. 50 kurangi 48 masih sisa 2. Jadi yang keluar adalah sisanya itu 2. Lalu pangkat, kita pangkatkan nilai X. Nah ini nilai X setelah kita print yang modulus ini, jadi nilai X sekarang berubah menjadi 2. Lalu kita pangkatkan nilai X, pangkat sama dengan 5. Kita print X, lalu kita run, hasilnya adalah 32, 2 pangkat 5, yaitu 32. Di nilai X sekarang menjadi 32. Nah, ini pembagian bulat. Bagian bulat sama dengan, coba 32, kalau ada sisanya itu kita bagi 3 lagi. Kita print X, kita run, hasilnya adalah 10. Oke. Lalu operator logika. Nah, kita lanjut yang operator logika. Pertama kita menggunakan yang N. Kita buat variabel dulu. Kita coba K sama dengan, ini kan harusnya variabel K harus bernilai true. Kita 3 kurang dari 1. L dengan 3. Ini yang true, ini yang false. 3 kurang dari 1, 3. Lalu kita print K, N, L. Lalu kita run. Maka hasilnya adalah false.
karena nilai K yaitu true. Ini hasilnya true. Dan ini hasilnya false. Jadi jika digabung true dan false digabung, maka hasilnya adalah false. Lalu kita coba lagi di operator OR. Operator OR print K OR K. Print K OR K. Maka hasilnya adalah true. Nah, dipilih true atau true, jadi hasilnya true. Lalu print K OR L. Kita run, hasilnya adalah true. Pilih true atau false, maka yang dipilih hasil yang keluar adalah true. Lalu ada operator not. Kita print not K N L. Hasilnya adalah true. Karena apa? Karena kita tadi yang ini ya print KNL, hasilnya kan false, terus kita not kan, langsung hasilnya adalah kebalikannya, yaitu adalah true. Begitu. Lanjut ke operator bitwise. Ini kita asumsikan jika kita misal aja nilai variabel apa ya? Variabel P sama dengan 60 dan R sama dengan 13. Nah, nilai binary dari 60 adalah 00111100111100. Lalu nilai binary dari 13 adalah 00111101. Kita coba binary N. Kita tulis saja sini. Oke. Kita tulis nilai binary-nya. Nilai binary dari 13 adalah 00111101. Lalu kita print P N, maka hasilnya adalah boleh.
Nggak usah ditulis ya nilai binarnya. Print PNR. Kan ini kok jadi diketokan. Nah, kita lanjut di operator bitwise. Ini kita asumsikan nilai P adalah 60, nilai R adalah 13. Nah, nilai 60 ini kalau dibinarikan dari nilai desimal 60 adalah ke biner adalah 0011 1100. Terus nilai 13 kalau dibinarkan adalah 0001101. Nah, kalau kita print itu harus dikasih ini. Misal bin. Supaya nanti kalau di run dia akan keluar nilai binarnya. Kita coba ini ya. PNR. Maka hasilnya adalah 000001101. Kalau enggak itu gini ya. Kita coba dulu aja. Kita cek apakah benar nilai binari dari 60 adalah 0011 0110. Kita coba run. Oh benar. 00111100. Benar saja. Nilai bin dari 6. Nilai benar dari 60 adalah 00111100. Lalu kita cari nilai binar dari 13. Kita run. Maka 0001101 ini 0B ya. Ini ditulis 0B karena 0B karena depannya 1 itu 0, itu tulis B aja. Ini tak kasih tahu kalau nilai biner, nilai desimal, nilai ini ya 60, itu kalau dibinarkan itu satu angka, kalau dibinarkan maka menjadi 4 angka. Ini 4 angka, ini satu angka. Kalau dibinarkan maka menjadi 4 angka. Lalu kalau ini ada 2 angka, maka nilai binarnya ada 8 angka. Oke, kita lanjut. Kita print bin. Ini ada P OR. Nah, lambang OR di sini itu adalah garis jejak atau garis tegak. Ini lambang OR. Kita coba print. Hasilnya adalah 00111101. Ini dipilih yang besar. Nilainya yang besar. Oke kan di 60 kan 00111100. Nah, yang 13 kan 00001101. Nah, P or R ini dipilih yang besar di 0011 dan 1101. Itu. Oke, sudah. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada kesusahan dalam melakukan praktikum, bisa hubungi asisten. Oke, selamat siang, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.